Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United. Saya salah satu kakak mentor yang ada di Grande Business Development Program. Nah, saat ini Kak Mona akan sharing ke teman-teman ya, bagaimana caranya kita bisa mulai satu presentasi kepada calon prospek kita. Oke, saya mulai ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, biasanya kan seperti yang udah diajarin ya, atau diinfo oleh kakak-kakak mentor bahwa ketika kita mau mulai untuk sharing satu konsep ke calon prospek kita ya, apakah orang tua, apakah om, tante, teman gitu ya, atau siapapun itu, yang pertama kita lakukan itu pasti kita buat dulu list nama ya. Nah, setelah list nama teman-teman buat, yang berikutnya itu adalah kita buat janji temu, tentu saja untuk ketemu dengan list nama kita, ya. Nah, gimana nih caranya untuk kita apa namanya membuat janji temu? Kata-katanya seperti apa? Ya, saya yakin teman-teman pasti tahu lah ya. Tapi secara garis besar intinya sebenarnya simpel aja. Nah, kita bisa bilang ke mereka, yuk kita ngopi yuk, atau yuk kita nge-gym bareng, kita olahraga bareng gitu ya. Itu simple begitu aja gitu. Nah, tapi untuk teman-teman kalau mau mulai untuk ketemu dengan calon prospek dan itu lewat Zoom ya, tentu saja kita harus kasih tahu ke mereka kan, untuk apa kita perlu Zoom gitu sama mereka gitu. Nah, biasanya kita bisa cukup dengan ngomong, "Oh ya Ali, saat ini saya sedang mengikuti satu program di Grandi GPS United. Saya lagi belajar nih mengenai ilmu perencanaan keuangan gitu. Nah, karena itu saya mau minta pendapat kamu nih. Saya punya cerita keuangan, saya mau minta pendapatnya Ali. Kira-kira gimana nih pendapat kamu? Kamu perlu kasih feedback ke saya karena ini salah satu bagian atau tugas yang diberikan untuk saya. Boleh ya, Ali jadi responden saya. Nah, cukup seperti itu aja teman-teman ya, sehingga kita bisa atur untuk ketemu di Zoom gitu. Nah, setelah teman-teman ketemu di Zoom ya, teman-teman udah persiapkan apa namanya, slide ini. Nanti slide ini saya kasih ya dalam bentuk PDF. Kemudian teman-teman bisa mulai untuk presentasi ke mereka. Nah, bagaimana cara ngomongnya? Nah, teman-teman ikuti ya alurnya dari awal sampai dengan akhir presentasi saya dan teman-teman tentu saja perlu untuk berlatih ya. Karena ketika ada poin-poin yang teman-teman melebih-lebihkan atau mengurangi ya, nanti nasabahnya tidak dapat nih get the point gitu, apa yang teman-teman inginkan di situ ya. Jadi teman-teman simak dan latihan lagi di rumah masing-masing. Nanti kita ketemu di kelas ya, kita perlu role play karena sebenarnya bisnis di insurance itu sebenarnya itu hanya bisnis role play aja. Latihan, kemudian coba latihan, coba perbaiki lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita ketemu misalnya di Zoom atau ketemu juga, secara offline, ketemu langsung, kita, ngobrol-ngobrol dulu ya, ngobrol-ngobrolnya itu misalnya kita tanyain kabar mereka, gimana orang tua mereka, keluarganya, anak istri, kalau misalnya udah berumah tangga ya, apakah mereka sudah pindah ke kantor baru, apa hobinya mereka saat ini, ya misalnya mereka hobinya masak, kita tanyalah, "Gimana nih kamu, masakannya?" Ya pasti makin enak dong, "Ada resep baru nggak?" Gitu ya. Pokoknya intinya mencoba mencairkan suasana dengan mereka gitu ya. Nah setelah sekitar, 15 menit ya, atau bisa kurang kalau lewat Zoom ya. Nah, kita bisa masuk dengan, satu presentasi dengan, sebelumnya kita bilang kan, "Oh ya, Ali, sebelumnya kan, aku minta ke Ali untuk jadi responden aku ya, apa namanya, karena aku lagi, ikut program nih di Grandi GPS United," ya. Nah, teman-teman buka slide presentasinya, terus teman-teman sampaikan, "Oh ya, Ali, kamu sendiri pernah dengar nggak bahwa income itu harus dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera?" "Hah? Kenapa bisa begitu?" Kata si Ali kan, "Iya, income itu harus loh dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera." "Maksudnya gimana?" Kata Ali ya. Nah, iya Ali, jadi ketika seseorang atau sepasang suami istri mereka bekerja atau berbisnis, tujuannya untuk apa Ali? Ya pastinya untuk memperoleh income dong, kata Ali. Betul ya.
Nah, ketika mereka sudah memperoleh income, biasanya income tersebut dipakainya untuk pos belanja apa aja nih Ali. Nah, kita minta mereka untuk kasih feedback ya, kita bertanya ke mereka. Apa ya kata Ali? Ya biasanya sih dipakai untuk satu, bayar biaya hidup, kayak makan, minum, ya misalnya kita juga bayar listrik, air, telepon, gaji pembantu, itu benar, berarti kan biaya hidup. Ada lagi nggak? Ya misalnya harus bayar cicilan, cicilan rumah, cicilan mobil, ya kemudian dana pendidikan anak, kemudian, untuk ngasih ke orang tua, ngasih ke keluarga besar, support adik-adik, kemudian juga kita biasanya sih ada bagian yang kita tabung atau ada bagian yang kita investasikan, misalnya seperti itu teman-teman. Ya kita dengerin aja dulu seperti dia, terus kita sampaikan, "Ada lagi nggak?" Nah kalau dia bilang, eee, "Apalagi ya?" Nah kita masuk ke slide berikutnya. Nah benar banget sih, bahwa income itu harus dihabiskan sebenarnya idealnya itu untuk 7 hal yang berikut ini, ya seperti yang Ali udah sebutkan, untuk biaya hidup, misalnya biaya makan, minum gitu ya, uang transport, listrik, air, gaji pembantu, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk biaya hidup. Nah, tapi tentu saja kan kadang-kadang kan kita udah mulai nih untuk nyicil ya, macam-macam nih nyicilnya. Ada yang nyicil handphone, ada yang nyicil rumah, nyicil mobil ya, KPR ya, KPR rumah tadi, dan ada juga yang bayar untuk hutang, misalnya hutang usaha atau hutang lainnya, ya. Nah, selain itu apalagi? Ya, pos berikutnya itu biasanya kita udah mulai sisihkan untuk dana pendidikan anak, kalau misalnya udah berkeluarga. Kalau belum, biasanya mereka, sisihkan untuk support ya ke orang tua atau ke adik-adik, atau keluarga besar gitu ya. Beda-beda ya setiap orang. Nah, ada pastinya bagian yang untuk ditabung. Kira-kira nih, Ali, kalau untuk tabungan, biasanya Ali sendiri lebih prefer ya, udah lebih milih ke bank yang mana? Oh, biasanya sih kalau aku untuk tabungan itu, aku, punya 2 rekening sih. Satu rekening untuk operasional, misalnya BCA, satu rekening tabungan, misalnya di Mandiri. Oh gitu ya, udah keren banget nih, Ali. Selain tabungan kamu, ada investasi nggak? Kalau, invest biasanya suka ke mana? Oh iya, aku ada reksadana. Oh reksadana, reksadananya di mana? Kamu pakai aplikasi atau langsung gitu? Ya aku pakai aplikasi, aku pakainya Bibit, misalnya gitu ya. Oh gitu, selain itu apalagi? Ya aku ada sih, suka beli emas juga, kadang juga, aku juga udah mulai nih nyicil untuk, beli, properti atau apartemen untuk investasi, ya. Oh keren banget ya Ali ya. Terus apalagi, ada lagi nggak yang lain ya? Nah biasanya kita atau orang-orang itu, mereka budgetin ya untuk biaya liburan, atau misalnya bayar lifestyle ya, misalnya mereka bayar untuk, nge-gym, kemudian juga, untuk kongko dengan teman-teman dan lain sebagainya. Bayar zakat tentu saja, ya kalau yang muslim bayar itu ya bayar zakat ya, yang Kristen bayar perpuluhan. Nah, ini sebenarnya udah, bagus gitu ya, udah ideal. Nah, ada satu lagi yang, nomor 7 ini ya, sebenarnya kita sebutnya ini adalah pos peace of mind ya. Jadi kita ngerasa ketika kita punya ini kita udah nggak terlalu khawatir lagi gitu. Atau biasanya orang, sebut dengan proteksi atau asuransi. Nah, kamu sendiri, kamu punya 7 hal ini atau, kamu sampai yang nomor 6 aja? Oh, kalau aku sih sebenarnya udah punya nih semuanya. Oh gitu, keren banget ya kalau kamu udah punya semuanya. Berarti kamu udah punya dong polis asuransi? Punya, kata dia. Nah, kalau dia udah punya polis asuransi, ya berarti bagus ya teman-teman. Tapi kalau dia bilang, saya iya benar, saya sampai nomor 6 aja gitu. Oh gitu, berarti yang ketujuh gimana? Ya belum penting sih saat ini, soalnya saya ada asuransi dari kantor. Oh saya punya BPJS, oh gitu, ya good sih ya berarti, tapi kamu berarti udah ada ya, karena kamu ada asuransi dari kantor. Nah, sebenarnya, Ali ya, kalau misalnya seseorang ya, dia punya 6 pos pengeluaran ini ya, yang seperti yang sudah kita bahas tadi itu udah oke banget gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan kita nggak tahu nih besok ini panas atau hujan ya, kita benar-benar nggak ngerti gitu. Tiba-tiba bisa saja terjadi sesuatu nih dalam perjalanan ke kantor kah, atau dalam justru perjalanan liburan. Misalnya kita kepleset nih lagi lantai licin ya, kemudian membentur kepala.
sehingga terjadilah, geger otak gitu ya, langsung pingsan gitu, nggak sadar diri, dibawalah sama keluarga gitu ke rumah sakit. Nah, ternyata, di rumah sakit itu, kita nggak bisa langsung dilayani oleh BPJS ya. Kenapa? Karena, satu, bisa saja rumah sakit tersebut tidak ada fasilitas, apa namanya, untuk, bedah, ini ya, bedah otak gitu, bedah kepala gitu kan. Nah, jadi si dokter itu bilang, "Wah, di rumah sakit ini khusus untuk bedah otak itu nggak bisa ya, untuk kita dilayani oleh BPJS. Kalau Ibu mau silakan pindah ke rumah sakit yang lain." Sering nggak kayak gitu? Sering banget ya. "Wah, gitu ya Dok ya? Aduh saya nggak bisa nih, ini anak saya nih udah, apa namanya, udah kritis banget. Kira-kira gimana sih dananya Dok?" Gitu ya. Oh, kalau mau di rumah sakit, di sini itu ya, kita bisa lakukan operasi bedah batok kepala dan itu biayanya sekitar 200 juta. Wah, kenapa mahal begitu, Dok? Iya, karena ada, satu, alat pad yang dipasang di otak itu ya, kemudian setelah itu juga banyak treatment-treatment yang harus dilakukan gitu, dan itu biayanya nggak mahal. Kalaupun Ibu pakai BPJS, misalnya ke rumah sakit yang bisa BPJS ya, itu ada budgetnya. Biasanya oleh BPJS itu mungkin mereka hanya cover sampai dengan sekitar 30 jutaan aja, selisihnya ya Ibu harus bayar sendiri. Nah, kalau seandainya nih kejadiannya seperti itu tuh, Ali, kita kan nggak pernah tahu ya hidup besok itu seperti apa. Kira-kira nih dari 6 pos yang dimiliki saat ini untuk mengcover nih 200 juta ya, mau ambil dari yang mana nih? Ya si Ali bilang, ya yang lain nggak mungkin karena kan itu udah dibayar gitu, udah keluar duitnya, yang ada biasanya di tabungan atau investasi, betul ya? Dan lebih liquid yang mana? Ya kalau investasi kan belum tentu ya, karena misalnya nih kita investnya, dalam bentuk apa namanya, saham ya, kalau saham itu kan harus dijual dulu, belum tentu saat kita mau jual itu harganya lagi bagus, bisa saja lagi drop banget kan. Nah berarti biasanya orang akan tarik di, eee, tabungan karena itu dana darurat, kata si Ali. Iya benar banget, saya setuju sama kamu, Ali. Tapi masalahnya gini, kamu kan udah nabung nih bertahun-tahun nih, bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke tabungan. Rela nggak uang tabungan itu kita pakai ambil 200 juta? Ya sebenarnya sih nggak rela, kata Ali gitu ya, tapi mau gimana lagi, ini udah berhubungan sama nyawa. Bener ya, ya dilema sih ya Ali ya kalau udah seperti itu. Nah, jadi itulah sebenarnya memang Ali ya, penting banget kita punya pos pengeluaran yang ketujuh ini ya. Kenapa penting ya? Kalau terjadi hal-hal seperti yang, aku ceritain tadi ya, uangnya itu kamu nggak perlu ambil dari si tabungan atau investasi ini ya. Nah, cukup diambil dari si, asuransi ini, proteksi. Nah, itulah sebenarnya pentingnya. Jadi kadang masih banyak orang yang salah kaprah ya. Mereka merasa, apa namanya ya, justru dengan mereka tidak punya atau membayar asuransi, ya mereka akan, tabungannya makin gede ya, ujung-ujungnya mereka makin kaya. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya nih seseorang punya ya, dia sisihkan sedikit aja ya untuk ke pos untuk proteksi atau rekening peace of mind ini, ya, itu yang justru menjaga tabungan dan investasinya dia itu aman gitu ya. Jadi, ini sebenarnya perbedaan mindset aja gitu loh. Nah, kamu pasti mau dong kalau misalnya rekening kamu, ya tabungan kamu itu misalnya di dalamnya ada dana 500 juta, 1 miliar, itu kan aman gitu. Nah, makanya kenapa tidak punya, satu rekening pelindung gitu atau proteksi, ya. Nah, itulah fungsi daripada si, polis asuransi. Ya mungkin aja kamu udah punya sih ya dari, kantor, which is itu, bagus gitu. Nah, coba kita lihat lagi ya, sebenarnya apa sih fungsinya, rekening asuransi yang mungkin kamu sudah punya dari kantor ataupun mungkin kamu udah punya yaitu BPJS. Nah, sebenarnya nih, Ali ya, ketika seseorang menapaki usianya ya, dari usia 25 kemudian naik jadi 35 naik terus nih usianya dia ya. Nah, tentu saja ketika usianya naik, income-nya juga naik dong, nggak mungkin begitu-begitu aja ya. Nah, tetapi kita nggak bisa pungkiri gitu ya, ketika seseorang income-nya naik, ya life cost-nya dia, biaya hidupnya dia tentu saja juga makin naik ya.
Tadinya misalnya dia makan, budgetnya dia misalnya sehari itu 50.000. Nah, ketika income udah naik gitu ya, nggak mungkin dong segitu, dia pengen nyoba makan di restoran, ya makan yang lebih enak dan lain sebagainya. Sekolah anak juga, dia pilih sekolah-sekolah yang terbaik gitu ya. Bahkan banyak ya uang sekolah anak sekarang yang udah, untuk TK aja itu sampai dengan, bisa aja sampai dengan di atas 10 juta per bulan, luar biasa ya. Nah, jadi kita ibaratkan ya, biaya hidup itu makin lama makin naik gitu, seiring dengan income yang juga naik ya. Nah, tetapi siapa yang membayar si, life cost ini, si biaya hidup ini? Tentu saja si pencari nafkah utama, bisa ayah, bisa ibu ya, atau misalnya dia masih single, dia menopang sendiri ya, si life cost-nya itu. Nah, itu yang tadi aku cerita nih, Ali. Ya, namanya hidup kita nggak tahu ya, bisa saja ketika dalam perjalanan kehidupan kita ini bisa kena tuh yang namanya risiko kehidupan. Ya, sebenarnya risiko kehidupan itu simpel sih, cuma ada 3 gitu ya. Satu resiko kita kena sakit ya, sakitnya ini kronis, ya, misalnya tiba-tiba lah kena meningitis seperti Glenn Fredly gitu ya, atau penyakit yang kena kayak Ruben, kamu tahu dong dong ya Ruben Onsu saat ini bisa kecelakaan gitu ya, seperti Vanessa Angel ya, bahkan sampai dengan meninggal ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya si, risiko ini datang gitu ya, tiba-tiba menimpa kepada, kita gitu ya, atau menimpa kepada seseorang ya. Otomatis ya tangan dia ya yang untuk, menopang si life cost-nya ini, mengangkat biaya hidup ini udah nggak mampu lagi ya. Kenapa? Karena dia nggak mampu lagi bekerja normal, ya namanya orang sakit ya, harus butuh waktu untuk pengobatan, perawatan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih dengan life cost-nya dia ini gitu. Akhirnya si life cost-nya ini yang kayak bola salju itu turun, dia menggelinding ke bawah gitu ya. Bahkan bisa sampai ke titik nol dan juga minus. Makanya kita nggak heran ya, benar kali kalau orang udah kena sakit gitu ya, apa namanya, otomatis ya biaya kehidupannya mereka ini bingung nih, apalagi kalau misalnya istrinya nggak kerja gitu, ya kan, siapa yang mau membayar nih? Gimana nih, anak-anak kan harus tetap sekolah, harus tetap makan, dan lain sebagainya. Sedangkan misalnya si pencari nafkah utama saat itu dia lagi nggak boro-boro lah dia mau kerja, ya untuk bertahan hidup aja dia masih struggling gitu ya. Nah, oleh karena itu, gimana nih caranya sehingga si salju daripada bola salju ya, dari life cost-nya ini nggak menggelinding turun ke bawah terus ya. Makanya kita tahan dengan namanya segitiga finansial ya. Kamu tahu dong segitiga pengaman itu tujuannya apa ya? Ya untuk menahan ya biar dia nggak menggelinding terus ke bawah. Nah, pasti kita ya mau tahu dong ya segitiga pengaman ini ya, apakah dia cukup, kuat gitu ya, cukup besarkah dia untuk menahan bola salju ini. Nah, oleh karena itu penting banget sebenarnya Ali ya, kalau misalnya orang bilang dia udah punya asuransi ya, misalnya asuransi dari kantor, atau dia udah punya BPJS, ya itu udah bagus karena sebenarnya dia udah punya segitiga pengaman ini. Cuma kan kita nggak tahu ya, seberapa kuatkah segitiga ini menahan ya. Kalau misalnya orang tersebut, apa namanya ya, life cost-nya udah begitu banyak ya, cicilannya gede banget ya, misalnya dia cicil rumah aja udah 10 juta, belum cicil mobil 5 juta, sekolah anak dia sebulan habis misalnya 10 juta, belum biaya makan dan sebagainya. Ya nggak mungkin dong dia hanya segitiganya kecil gitu ya, dia harus punya, segitiga yang besar. Nah, kalau dia nggak mau pakai segitiga boleh nggak? Boleh, tapi kan berarti dia menggadaikan ya, atau dia akan menjual hartanya dia yang lain gitu, kan sayang banget gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mau tahu ya, apa aja sih isi daripada segitiga ini. Nah, sebenarnya segitiga finansial ini ya, ini penting banget untuk kita ketahui ya. Nah, isinya itu sebenarnya hanya terdiri dari 3 lapisan aja ya, Ali. Nah, untuk lapisan pertama ini biasa kita sebut sebagai, proteksi kesehatan gitu ya. Nah, mungkin saat ini kan, Ali, kamu di kantor udah dapat ya, kamu di kantor di-cover asuransi apa aja? "Oh, nggak ada, aku di kantor malah dapatnya BPJS aja," misalnya gitu kata Ali. "Oh, gitu. Wah, sebenarnya BPJS bagus sih," gitu ya. "Yang lain kamu, ada lagi nggak?" "Nggak ada, itu aja." Atau misalnya dia bilang, "Aku ada sih di-cover dari, asuransi kantor." "Oh, gitu. Nah, asuransi kantor kamu boleh tahu nggak dia, berapa sih limitnya?"
Wah, aku nggak tahu tuh, kata si Ali. Wah, kamu nggak tahu ya. Sebenarnya itu perlu ditahu sih. Takutnya kejadian seperti yang tadi itu, karena udah banyak kejadian ya, karyawan dia pikir dia diganti semua gitu. Ketika dirawat di rumah sakit, dia nomboknya banyak banget gitu. Bukan hanya puluhan juta, sampai dengan ratusan juta. Jadi perlu sih, aku saranin kamu cari tahu ya. Nah, itu untuk lapisan pertama. Nah, di lapisan kedua ya, itu sebenarnya kita sebut dengan income protection ya. Kenapa ini penting? Karena itu tadi itu Ali, kalau misalnya nih seseorang ya dia kena sakitnya itu kronis ya, atau ya itulah contoh kayak si Glenn Fredly ya kenanya meningitis, dia kan nggak bisa kerja normal. Nah, otomatis income berhenti dong seperti itu. Nggak mungkin perusahaan mempekerjakan seseorang kalau dia butuh waktu untuk sembuh itu lebih dari 3 bulan, 6 bulan. Nggak mau dong perusahaan rugi ya. Dia diminta untuk resign, dikasih uang sekedarnya aja ya, uang jasa gitu. Nah, gimana kehidupan keluarga selanjutnya? Nah, karena itulah kita penting banget punya nih ada pengganti income, ada dana yang cair nih dalam jumlah besar. Misalnya 1 miliar ya, 5 miliar seperti itu. Untuk apa dana ini? Untuk sebagai pengganti income yang tadi bisa hilang itu ya karena nggak mampu kerja. Nah, itu lapisan kedua. Nah, lapisan ketiga ini, kalau kita udah punya dua lapisan ini, biasanya ya ketika orang-orang udah mencapai usia tertentu, ya dia pengen nih untuk mulai mengatur ya asetnya dia ini. Itu namanya kita sebut dengan estate planning. Bagaimana dia bisa apa namanya multiplikasi ya, menggandakan asetnya dia ya sebagai warisan ke anak-anak. Karena di zaman now ini udah nggak zaman sih Ali ya, orang tuh ngewarisinya itu rumah dan sebagainya. Ada sih, cuma nggak seperti itu gitu. Ada cara yang jauh lebih murah ya. Oh gitu katanya. Nah, sekarang kita coba dulu ya untuk lapisan yang pertama nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Ali. Ya, nah teman-teman kita masuk dengan pertanyaan ya untuk lapisan yang pertama ini. Nah, kita lebih banyak bertanya di sini. Nah, Ali saat ini kamu udah punya asuransi apa aja? Ya, misalnya dia bilang nggak ada sih, aku adanya asuransi dari kantor aja. Oh gitu. Kalau kamu dapat ya dari asuransi kesehatan kantor, kamu tahu nggak lipin kartunya apa? Nggak tahu, kata dia. Nah, terus kamu tahu nggak bahwa itu bisa bayar seluruh tagihan rumah sakit? Oh gitu ya, aku juga nggak tahu sih. Oke Ali, aku share ya. Sebenarnya karena di Prudential kita juga ada ya untuk asuransi karyawan. Tapi sebenarnya itu limitnya nggak gede sih ya. Rata-rata untuk karyawan ya mungkin yang baru kerja 3 sampai 5 tahun itu budgetnya itu sekitar 150 sampai dengan 200 juta. Nah, itu pun di dalamnya itu ada pembagian-pembagian lagi. Misalnya nggak mungkin semuanya dibayar gitu sekaligus. Misalnya untuk operasi dia batasin nih, operasi kamu apa? Misalnya kalau operasinya jenisnya yang nggak terlalu berat ya, dia hanya maksimum bayar misalnya 10 juta. Nah, padahal misalnya ya, kalau misalnya seseorang mau operasi gitu ya, contoh apalah, misalnya operasi diangkat ya batu gitu, ada batu ginjal gitu. Nah itu nggak murah loh, ya. Itu bisa sampai dengan 20 juta. Sedangkan limit cuma 10 juta. Nah 10 jutanya mau dari mana? Kan gitu ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua jenis penyakit diganti dari asuransi kantor kamu, Ali? Gitu ya. Wah nggak tahu deh kata dia seperti itu. Ya karena banyak nih penyakit-penyakit yang di cover. Nah itu perlu tahu sih ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak COVID aja yang kemarin ini banyak loh asuransi dari kantor itu dia nggak cover untuk COVID. Karena kenapa? Mahal banget kan COVID itu. Ya. Atau misalnya penyakit autoimun, ya ada jenis-jenis penyakit autoimun itu nggak di cover loh kayak gitu. Nah kemudian bagaimana dengan kemungkinan berobat ke luar negeri karena ingin mendapatkan pengobatan terbaik. Kita tahu ya kadang kalau ada kayak ada temen gitu ya Ali ya di kantor ya, dia tiba-tiba kena satu penyakit masih muda cewek ya 30-an yang aneh gitu, tiba-tiba dia nggak bisa gerakin tangan dan lain sebagainya. Nah udah ke dokter di Indonesia dia nggak puas gitu ya, dia carilah second opinion dia pergi sampai dengan di Kuala Lumpur bahkan di Singapura gitu. Nah kebayang nggak ya kalau misalnya ada satu penyakit kita kan nggak pernah tahu gitu ya yang tiba-tiba kita alami gitu. Nah ini penting banget sih sebenarnya ya kita punya possibility, kemungkinan untuk bisa mendapatkan pengobatan terbaik ke luar negeri. Nah, Ali mau tahu lagi, apakah setelah pensiun kamu masih bisa dapat menggunakan kartu kesehatan dari kantor ini?
"Enggak sih," kata si Ali, "ya nggak mungkin lah," kata dia, "bener ya." Atau misalnya ketika kamu berubah pikiran nih, kamu mau bisnis aja deh gitu ya, masih bisa nggak asuransi kesehatan kantor ini dipakai?" "Ya nggak mungkin lah," kata si Ali gitu ya. Nah iya, berarti kan ada keterbatasan ya Ali ya, untuk si asuransi kesehatan dari kantor ini ya. Atau misalnya si Ali bilang, "Aku pakainya BPJS saat ini." Oke, good ya BPJS bisa kamu pakai gitu ya. Nah, tapi mau tahu nih, menurut Ali sendiri kalau pakai BPJS, apakah BPJS bayar seluruh tagihan sampai dengan ratusan juta? Oh, belum tahu nih. Nah, itu perlu kamu tahu sih. Cuma gampang aja sih kamu googling ya. Tapi pengalaman ya, banyak teman-teman kantor yang, mungkin dia sendiri atau orang tuanya gitu ngalamin, itu nggak dibayar semuanya loh. Terutama untuk penyakit-penyakit yang cukup kronis ya, misalnya, kanker lah, stroke gitu ya, itu nggak di-cover. Kenapa? Karena, tentu saja namanya juga BPJS itu asuransi seluruh umat gitu kan. Nah itu ada budgetnya gitu, nggak mungkin dong semuanya habislah 1 miliar buat satu orang aja, make sense sekali. Ya make sense sih, ya. Terus kemudian, BPJS itu saat ini udah berubah ya Ali, udah dengar belum? Oh belum, gimana tuh? Iya, dulu kan kamu bisa pakai ya, boleh, sampai dengan kelas 1 itu kan berdua sekamar ya, sekarang udah nggak bisa ya, pilihannya itu kelas A atau kelas B, itu berempat atau berenam dalam satu kamar. Nah kebayang nggak, ya kita itu sakitnya itu misalnya DBD, tapi di sebelah kita itu sakitnya itu kanker paru yang lagi dying gitu ya, yang lagi antara hidup dan mati, dari pagi sampai malam dia mengerang terus, kira-kira gimana tuh Ali? Waduh, nggak kebayang sih aku. Ya, makanya banyak orang yang mulai berpikir kembali gitu, kalau dia hanya punya BPJS. Karena kan ketika mereka sakit ya, mereka mau segera sembuh. Kebayang nggak? Kita bukannya mau cepat sembuh, jadi malah khawatir gitu ya. Nah, atau misalnya dia bilang, "Ada sih, aku udah punya nih kartu, Prudential," kata dia. Nah, kita bisa tanya, "Oh gitu, nah kira-kira kartu Prudential kamu ini kartu yang baru apa yang lama? Maksudnya gimana?" "Ya yang kartu kartu warna hitam bukan?" "Oh enggak, masih kartu yang lama warna merah." "Oh gitu, berarti masih pakai fasilitas yang lama ya?" "Iya," kata dia, "Oke, good," gitu kita bilang ke mereka ya. Nah, setelah kita cek, kesehatan asuransi kesehatannya mereka seperti apa, ya kita bilang ke si Ali, "Nah oke, Ali, sebenarnya udah bagus sih sebenarnya yang kamu, miliki ini gitu, tapi nggak apa-apa ya, aku sharing ya, sebenarnya ada satu solusi ya, di mana ada kartu asuransi kesehatan yang bisa bayar semua tagihan rumah sakit ya. Jadi kamu udah nggak pusing lagi ya. Kalau misalnya nih, lagi demam ya, diare, nggak berhenti-berhenti ya, udah masuk aja ke rumah sakit gitu ya, bawa kartunya, atau bahkan nggak usah bawa kartu ya, install aja aplikasinya namanya Pulse ya, tunjukin barcode-nya di rumah sakit ya, dan, langsung bisa ditangani gitu ya, diberikan obat-obat terbaik gitu. Nah, kita punya 2 jenis kartu ya, yang pertama itu, PPH Plus dan juga PSS ya, Pro Solusi Sehat. Nah, apa aja, manfaatnya, ya manfaatnya, banyak banget gitu ya. Ya oke, aku coba untuk, summary ya, kasih ringkasan ya. Yang pertama itu dia dibayar sesuai dengan tagihan pastinya ya. Kemudian, di-cover nih semuanya, tergantung nanti tinggal kamu pilih ya. Kamu mau pilih wilayahnya itu hanya di Indonesia kah, di seluruh Asia kah, ya atau seluruh dunia ya. Terus kemudian, 365 hari dirawat full ya, termasuk juga di ICU kalau butuh gitu ya. Kemudian juga misalnya harus operasi ya, atau bahkan operasinya itu, nggak harus apa namanya, nggak harus nginep ya, kita punya namanya one day surgery atau one day care ya. Misalnya contohnya katarak, itu kan nggak harus nginep ya, nah itu bisa gitu. Kemudian juga yang paling mahal sebenarnya, seseorang itu biaya-biayanya rumah sakit itu kalau dia terkena sakitnya itu cukup kronis ya, seperti yang aku sebut tadi, misalnya, dia udah kena cancer ya, kena, ginjalnya gitu ya, gagal ginjal ya kan. Nah itu kan dia harus bolak-balik nih ke rumah sakit ya, untuk kemo lah dan lain sebagainya ya. Nah kita punya nih, apa namanya, perawatan yang oke banget gitu ya, jadi kamu nggak usah pusing lagi. Kamu tahu dong biaya kemoterapi itu nggak murah gitu ya. Nah, ini pengalaman dari, orang tua ya, teman di kantor gitu ya.
Nah, untuk kemo kalau mau di-cover BPJS, ya itu kemonya itu benar-benar kemo standar gitu. Ya mungkin coverage-nya itu biayanya itu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, tapi saat ini ada kemo terbaru ya yang mempercepat seseorang untuk bisa cepat lebih pulih, namanya imunoterapi. Tapi sayang sekali imunoterapi tidak di-cover oleh BPJS. Berapa biayanya? Ya, sekitar, 40 sampai 50 juta per sekali terapi. Nah, kamu tahu nggak kalau misalnya seseorang kena kanker ya, itu bisa sampai dengan 25 kali ya untuk satu cycle ya. Kamu kebayang nggak 25 kali, anggaplah 40 juta aja, udah berapa? Udah 1 miliar ya, begitu. Nah, kemudian apalagi nih ya, nah kalau orang misalnya kecelakaan lah gitu ya, atau misalnya ada luka bakar, atau misalnya dia kena kanker gitu ya. Nah, tentu saja misalnya kena, kanker apa namanya ya, tumor ya di payudara gitu, tumor dan mengarah ke kanker, itu kan harus diangkat gitu payudaranya. Ya ini menjadi satu hal yang, membuat wanita biasanya stresnya luar biasa gitu ya, tiba-tiba dadanya rata gitu kan. Nah, kita punya nih fasilitas untuk bedah rekonstruksi payudara ya, ataupun wajah, ya misalnya karena penyakit atau kecelakaan. Nah, biasanya orang nanya nih, gimana nih kalau misalnya, untuk misalnya rawat jalan ya, misalnya lagi nggak enak badan, flu, batuk gitu, itu di-cover nggak? Nah, unfortunately kalau cuma flu dan batuk biasa aja, tidak ada rawat inap, itu nggak di-cover atau rawat gigi ya, pengobatan gigi atau melahirkan, itu nggak di-cover ya. Jadi yang di-cover itu memang karena penyakit atau kecelakaan gitu kan. Kalau misalnya, seperti itu ya, misalnya gini nih, kita lagi demam nih ya, ke dokter gitu. Nah, untuk biaya dokter dan obat-obatan itu disimpan aja nih gitu, jangan dimusnahkan atau dibuang gitu ya. Ternyata setelah 3 hari demam kok nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya kita ke dokter lagi, dokter bilang, "Ini udah nggak bisa lagi nih ya, kamu langsung masuk nih rawat inap," gitu. Nah, ketika udah rawat inap, semua biaya ya, 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap, itu semuanya diganti oleh Prudential. Cara klaimnya gimana? Dan mudah sekali ya, kita juga tinggal, foto bukti klaim kita itu ya, masukin ke aplikasi, nanti tinggal tunggu aja di rekening, seperti itu. Nah, luar biasanya di kedua kartu ini ada biaya pendamping pasien gitu. Bentar ya. Ada biaya pendamping pasiennya, itu tergantung dari rumah sakit. Contohnya misalnya anak kita lagi sakit nih, ya, atau pasangan kita lagi sakit, kita dampingi dong. Don't worry ya, ada rumah sakit tertentu ya ngasihnya itu sehari 600.000. Contoh rumah sakit Eka, Eka Hospital, Mayapada, Jakarta gitu ya. Tapi semuanya ini tergantung dari rumah sakit gitu. Jadi dia kasih kita voucher, vouchernya itu kita tinggal bawa ke restoran yang mereka kerjasama sampai dengan 600.000 budgetnya. Tapi ada rumah sakit yang dia memang siapin makanan itu dari dapurnya dia sendiri, ya ini udah di luar ininya Prudential ya, maksudnya ini kewenangan rumah sakit gitu. Prudential yang penting kasih budget, nah nanti bagaimana nih kebijakan dari si rumah sakit tersebut ya. Nah, selain manfaat yang saya sebutkan tadi, ada fitur-fitur lainnya nih, ya. Misalnya nih gini, wah gimana nih kalau seandainya saya nggak pernah pakai nih kartu saya gitu ya, don't worry kita ada namanya kenaikan plafon limit kartu ya. Nah ini namanya no claim bonus. Misalnya setahun itu kita nggak pernah pakai ya, nah kita dikasih nih kenaikan plafonnya itu 10%. Jadi kalau tadinya limit tahunannya itu 3 miliar ya kita dapatlah 300 juta ya. Tahun depan nggak pakai lagi, naik lagi maksimum 5 kali ya. Kalau misalnya saya udah punya nih, kartu asuransi dari kantor, ya lumayan nih, tapi saya juga khawatir sih takutnya nanti, asuransi kantor saya tuh nggak cukup. Jadi saya mau punya asuransi pribadi PPH Plus atau PSS, boleh nggak? Boleh ya. Nah jadi kalau misalnya di-cover dari asuransi kantor ya, kita tinggal masukin aja, klaimnya ke, Prudential ya untuk kartu kita PPH Plus atau PSS ya, nanti tergantung nih jenis kartunya atau, fasilitasnya kita apa, nanti dapat ya misalnya dapatnya 1 juta per hari, atau ada juga bahkan yang 1,5 juta, tergantung fasilitas ya. Kalau misalnya 5 hari ya terima dong, cash besar 5 juta gitu ya.
Kemudian santunan pemakaman pasti ada ya, kalau misalnya orangnya juga meninggal karena AIDS ya, ada juga HIV ya, tapi ini ada ketentuannya nih untuk HIV, nanti kita lihat di polis ya. Atau misalnya saat ini kita ambil kartu yang bisa cover di seluruh Indonesia aja, terus tiba-tiba kita mau berobatnya ke, apa namanya, ke Penang gitu, bisa nggak? Bisa, tapi, nanti cover-nya ini sistemnya reimburse ya, dan cover-nya ini kecil. Jadi saya sih sarankan Ali, kalau misalnya memang kamu, beranggapan bahwa kayaknya saya kalau sakit deh saya maunya bisa sampai periksanya itu sampai Singapura gitu ya, karena saya nggak mau main-main gitu ya dengan penyakit ya, berarti kamu ambil kartu yang coverage-nya itu sampai Singapura. Atau bisa juga kamu ambil coverage yang, apa namanya, bisa sampai ke Penang, ke China gitu ya, kita punya itu namanya kartu silver ya. Nah, karena saya sebutkan tadi ada 2 jenis kartu gitu ya. Yang pertama itu namanya PPH Plus, yang kedua itu namanya PSS atau Pro Solusi Sehat. Bedanya apa sih? Ya, bedanya itu adalah kalau untuk kartu PPH Plus itu produknya itu produk unit link ya. Nah, preminya itu flat tiap tahun. Jadi kalau kamu bayar saat ini misalnya 600.000, 600.000 aja gitu. Kecuali ya ada satu keadaan khusus, misalnya tiba-tiba lah kita nggak tahu ya, misalnya tiba-tiba lah apa namanya, terjadi satu inflasi yang luar biasa ya. Dan ini semua kena, bukan hanya di apa namanya ya, bukan hanya kena di prudensial, tapi seluruh apa namanya, kesehatan ya, bidang kesehatan itu mesti naik gitu. Nah, ini bisa saja naik gitu. Tapi sepanjang tidak ada kejadian luar biasa seperti itu, premi akan flat terus gitu ya. Nah, terus kemudian si PPH Plus ini dia punya kelebihan-kelebihan ya. Artinya gini, misalnya saat ini kamu punya kartunya itu adalah kartunya untuk wilayah Indonesia ya. Ternyata tahun depan kamu ada kenaikan income nih, kamu mau naikin nih fasilitasnya untuk bisa cover sampai Singapura. Bisa nggak? Bisa ya. Karena dia ada fleksibilitas seperti itu. Atau misalnya saat ini kamu ambil sampai dengan gold gitu ya, sampai Singapura karena kamu masih single. Nah, tapi ternyata 2 tahun lagi udah punya anak kan, waduh kayaknya, budgetnya agak berat nih, kamu turunin deh sampai ke wilayah Indonesia aja, bisa nggak? Bisa, gitu, ya. Nah, atau misalnya kamu ngerasa bahwa, apa namanya, kamu mau nambah lagi nih fasilitas ya di, polisi yang sama. Kamu mau menambahkan uang pertanggungan jiwa lah, atau kamu mau menambahkan uang sakit kritis dan sebagainya, bisa ya. Kalau polisnya itu adalah PPH Plus. Nah, dia bayar preminya itu bisa bulanan ya, atau bisa tahunan. Ya, premi tahunannya ini 12 kali premi. Nah, kemudian kalau kita juga punya kartu, ini murni asuransi tradisional. Nah, kalau namanya asuransi tradisional itu, dia tidak ada unsur investasi. Jadi benar-benar nilainya angus ya, kayak asuransi mobil aja atau BPJS gitu ya. Nah, sedangkan kalau unit link ini ada porsi investasi di dalamnya. Makanya dia preminya flat ya. Kenapa? Karena ada bagian investasi ya untuk, selisihnya ini ya, bagian investasinya itu untuk menjaga nih kalau ada kenaikan seperti itu diambil dari, si, uang yang kita setor dalam bidang investasinya ini ya, makanya dia nggak ada kenaikan gitu. Nah, beda sama, produk si PSS ini ya, karena dia murni asuransi tradisional ya, kita murni bayar cost insurance, dia ada kenaikan premi nih setiap tahun, sekitar 5-7%. Nah, kenaikan premi ini karena apa? Tentu saja karena kenaikan usia ya, beda dong pastinya ya, ketika usia makin naik, makin tinggi, resiko makin gede juga ya. Nah, karena dia produk tradisional, udah paten gitu ya, nah itu manfaat di dalam itu nggak bisa diubah-ubah. Ya misalnya mau nambah asuransi jiwa dan lain sebagainya, itu nggak bisa, ya. Nah, kemudian lagi dia untuk pembayaran tahunan, nah sebenarnya kalau misalnya kita mau ambil tradisional, mending bayarnya itu tahunan aja. Karena lumayan nih, setiap tahun mau ada diskon sebulan, ya, atau cuma bayar 11 kali premi bulanan. Nah, pasti bingung nih ya, mau ambil yang mana nih, ya PPH Plus atau PSS. Ya, saya sih saranin, untuk ambil yang PPH Plus aja. Kenapa? Ya memang sih untuk di awal preminya dia sedikit lebih tinggi dari PSS, tapi udah flat aja seperti itu ya. Dan kita punya fleksibilitas untuk, mengganti gitu ya atau, menambah, mengurangi atau nambah modifikasi ya manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Tapi kembali lagi tergantung sih ya, kalau kamu berpikir bahwa kamu mau yang benar-benar asuransi murni aja gitu ya, nah ini ada PSS.
tapi dia perlakuannya itu sama ya kayak kita asuransi mobil. Jadi angus dan kemudian setiap tahun itu ada kenaikan premi karena kenaikan usia gitu ya. Nah, semua manfaat di dalamnya persis sama, cuma perbedaannya di ini aja ya, pembayarannya seperti itu dan fleksibilitasnya ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, semua manfaatnya sama seperti yang saya sebutkan juga di slide sebelumnya ya, bisa bayar sesuai dengan tagihan ya. Kita tinggal pilih nih, kamu mau pilih, di-cover sampai di mana nih. Misalnya kamu mau, di-cover-nya itu sampai dengan di, Singapura, berarti pilih yang full Asia ya. Atau kamu misalnya milih, saya mau kalau misalnya sakit itu bisa deh untuk cari second opinion atau berobat ke Penang, Kuala Lumpur, ke China. Nah, berarti kamu pakai yang silver gitu ya. Atau kamu mau sampai seluruh dunia, ya berarti itu diamond ya. Nah, terus ini kok ada lagi A dan B ya. A dan B itu maksudnya kalau A itu dia two bed ya, berdua dalam satu kamar. Kalau yang B kelasnya itu eh, one bed in one room plus kamar mandi dalam. Saya sih saranin ambil yang selalu kelasnya B. Kenapa? Karena kamu juga nggak tahu selalu ya bahwa tangga kamar kamu itu sakitnya apa ya. Kita lagi mau berobat gitu ya, ternyata sakitnya dia cukup parah, malah kita jadi deg-degan. Nah, masalahnya kalau kamu pindah nih, saya mau deh yang kamar sendiri, padahal kamu punya kartu A. Nah, itu saya sih tidak sarankan lakukan itu. Kenapa? Kamu nanti kena tuh namanya apa namanya ya, perhitungannya itu nanti kamu jadi nombok banyak gitu ya. Makanya dari awal kita tentukan aja bahwa kita maunya yang kelas B. Sebenarnya, bagus nggak sih sebenarnya untuk kartu, asuransi PPH Plus atau PSS ini? Benar-benar berguna nggak? Ya berguna banget ya, kita lihat ini bukti klaimnya, benar nggak sih Prudential itu bayar klaim sampai dengan miliaran? Emang limitnya berapa? Limitnya untuk, kartu, yang bronze B ya, ataupun silver B itu sampai dengan 15 miliar ya. Nah, tiap tahun dia refill limit baru tuh 3 miliar, lumayan gede ya, gitu. Nah, kita bisa lihat nih ya, ada nasabah ya, dia sakitnya itu eh, karena masalah di jantung ya, acute ischemic disease ya. Nah, kebayang nggak sakit masalah di jantung habisnya 1,8 miliar. Ya, ini dirawatnya 106 hari. Aduh, kebayang nggak 100 hari di rumah sakit. Nah, ini semuanya dibayar full. Jadi, kebayang kalau kita nggak punya kartu yang sesuai dengan tagihan, ya berapa banyak ini kita mau nombok. Sanggup nggak BPJS bayar sampai 1,8 miliar? Saya sih nggak yakin ya seperti itu karena pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman juga gitu ya. Nah, ini ada nasabah usia 36 tahun masih muda ya. Dia rawat di Rumah Sakit MRCC Siloam karena terdiagnosa kanker leukemia atau kanker darah ya. Nah, sama udah miliar. Jadi saat ini memang penyakit itu kita nggak bisa anggap remeh ya. Karena kemarin aja saya sendiri ya DBD ya, sakit DBD dirawat di rumah sakit Eka, ya Eka Hospital ya, itu hampir habis itu 30 juta lebih, hampir 35 juta. Nah, kebayang nggak kalau nggak punya kartu? Dari mana tuh 35 juta? Iya kalau ada di tabungan, kalau nggak ada gimana? Ya. Nah, jadi bukan hanya jutaan lagi, udah puluhan juta untuk sakit-sakit ringan, apalagi sakitnya berat ya, seperti kanker, jantung gitu. Ini habisnya sampai 2,3 miliar, 1,8 miliar ya. Oke, nah itu untuk apa namanya asuransi kesehatan ya, yang lapisan paling pertama. Kira-kira Ali sendiri, kamu gimana nih? Kalau misalnya Ali bilang nggak apa-apa deh, saya cukuplah dengan BPJS, saya puas kok dengan BPJS. Nggak apa-apa deh, saya pakai aja asuransi dari kantor. Saya apa, saya rasa saya sehat-sehat aja. Oke, nggak masalah kalau dia bilang begitu ya. Oke, kalau begitu saya jelaskan kamu lagi ya untuk lapisan kedua, yaitu asuransi sakit kritis atau income protection ya. Nah, sebenarnya Ali kita tahu ya bahwa yang namanya ketika seseorang terdiagnosa sakit kronis, misalnya dia kena kanker lah, kena gagal ginjal ya, sakit apa namanya stroke ya atau jantung ya. Nah, ini ada dua macam biaya gitu loh. Nah, biasanya yang terlihat itu yang orang taunya itu ya, ya karena itu dibayar langsung tagihan rumah sakitnya gitu loh. Itu biaya perawatan di rumah sakit nih ya, misalnya bolak-balik lah dia ya, dia mau pakai kartu black card-nya kah gitu ya, kalau dia udah punya gitu kan, atau dia mau pakai BPJS-nya kah, atau dia mau pakai asuransi dari kantor. Nah, itu di cover. Jadi dia nggak usah
keluar biaya lagi nih kalau dirawat inap ataupun harus operasi ataupun harus kemo dan lain sebagainya. Itu dia nggak usah keluar duit lagi, cukup tunjukin kartu dari kartu PPH Black Kartia. Nah, tapi sesungguhnya Ali, kamu tahu nggak, ada biaya-biaya yang tidak terlihat gitu loh. Nah, ini tetap juga harus kita perhatikan karena biaya ini gede banget, tinggi banget. Apa aja? Yang pasti sih adalah kalau misalnya ini berhubungan sama pengobatan ya. Misalnya dia kan perlulah vitamin, makanan-makanan khusus gitu ya. Kemudian suster ya, misalnya itu mau ambil dari mana duitnya? Ini kan berarti another cost gitu. Nah, apalagi nih, nah ketika seseorang perlu untuk dirawat ya sampai dengan dia pulih gitu ya, apalagi sakitnya cukup kronis, ya seperti yang saya sebutkan tadi, income-nya kan hilang, ya kan? Karena kenapa? Dia nggak mampu kerja, boro-boro lah dia kerja atau bisnis ya, dia sendiri lagi struggling ya untuk sembuh gitu. Nah, karena itu ada income-nya hilang. Nah, dari mana income yang hilang ini? Atau misalnya dia mau perawatannya itu untuk dia dibawa ke luar negeri, ya misalnya seperti itu. Ya sih mungkin udah deh di Indonesia aja, tapi kan keluarga nggak mungkin begitu aja dong, dibawalah dia. Nah dari mana nih biaya-biaya itu? Ya misalnya biaya pesawat, kemudian biaya hotel di luar negeri, ya kan? Kemudian biaya-biaya yang tidak di cover gitu ya, misalnya ada biaya-biaya di atas plafon ya. Contoh tadi itu saya sebutkan dia ngambilnya hanya wilayah Indonesia. Ketika dia pilih untuk luar negeri, ya itu selisihnya dia yang bayar. Nah ini nggak sedikit gitu. Nah, biaya rumah tangga itu misalnya yaitu tadi karena income-nya hilang, tapi tetap kan si orang tersebut harus bertanggung jawab dong buat keluarganya untuk sekolah anaknya, biaya air, telepon, listrik, dia support orang tua. Nah itu mau dari mana duitnya? Nah, oleh karena itulah berarti ada dua jenis biaya ya ketika seseorang sakit, apalagi sakitnya itu kronis. Satu untuk biaya pengobatan dia di rumah sakit gitu ya, bolak-balik dan sebagainya, itu di cover ya, diganti dengan kartu asuransi kesehatan dia. Nah, ada biaya-biaya yang tidak terlihat inilah yang di cover perlu banget yang namanya uang cash ya. Nah, sekarang kita ngobrol lagi nih sama kamu nih ya, Ali boleh ya. Nah, Ali boleh tahu nggak, kalau misalnya nih seseorang kena sakit kronis gitu ya, tiba-tiba lah dia kena yang namanya meningitis, ada virus masuk ke selaput otak dia. Menurut kamu orang tersebut apakah gajinya jalan terus? Terus Ali bingung kan, ya untuk sementara waktu betul karena peraturan dari Depnaker Ali ya itu maksimum 1 tahun ya. Dalam 3 bulan pertama itu gaji full dia terima, tetapi 3 bulan berikutnya dipotong oleh perusahaan 75%, ya kemudian 3 bulan berikutnya lagi ya itu sudah jadi tinggal 50% dan setelah 1 tahun perusahaan berhak ya. Jadi itu udah ada memang aturannya Ali gitu. Jadi jangan marah kalau misalnya perusahaan bilang sorry ya cuma 1 tahun gitu loh ya dan itu pun selalu pasti budget terbatas. Nggak mungkin ya mereka pasti pakai sesuai dengan asuransi kantor. Itu pun, belum tentu kamu selamanya ada loh di situ, karena banyak kejadian, perusahaan-perusahaan itu dikeluarin nih orang-orang yang sudah sakit kronis, pakai BPJS aja. Kenapa? Karena sesungguhnya asuransi kantor itu hitungannya itu asuransi kumpulan seluruh karyawan. Dan sebenarnya itu perusahaan yang membayar semua gitu loh untuk si karyawan itu, apa namanya, untuk asuransi karyawan itu. Jadi misalnya total nih untuk 100 karyawan, perusahaan bayar 500 juta ya. Karena kamu udah pakai budgetnya di situ 200 juta ya, ya berarti tahun depannya gimana? Ya nanti kan dia naik lagi nih si apa namanya, asuransi untuk asuransi kesehatan kantor ya, ya nggak mau dong si ini apa namanya si perusahaan untuk bayarin kamu doang 200 juta nggak mau pasti dia, makanya dia keluarin kamu dari list, kamu dikasih BPJS aja ya. Dan ini saya dapatkan informasinya ini memang dari orang HRD ya, bukan hanya satu orang, rata-rata gitu ya. Perusahaan pasti apa namanya bukan perusahaan sosial ya gitu, mereka lagi cari untung nih, masa mau budget 200 juta buat orang tersebut, enggak kan ya. Nah, oleh karena itu makanya ada juga batasan bahwa dalam waktu 1 tahun bahkan kurang ya perusahaan boleh aja untuk rilis gitu ya, maksudnya untuk kasih kamu surat, udah deh maaf ya, untuk sementara kamu istirahat dulu. Supaya kan itu kata-kata manis aja ya bahwa mereka udah nggak mau lanjut ya. Nah, terus gimana nih gajinya nih kalau apakah jalan terus gitu? Ya belum tentu. Nah, sementara nih gaji udah nggak ada, income nggak ada, sedangkan biaya hidup
keluarga dan biaya sekolah anak nggak mungkin berhenti dong, masa anak-anak jadi putus sekolah, nggak jadi nggak makan gitu kan, nah nggak mungkin. Apa yang dilakukan biasanya? Biasanya orang mulai akan mencairkan deposito dia kalau ada, narik tabungan dia kalau ada, menjual aset dia, rumah yang dia tempati kalau bisa cepat terjual. Nah, biasanya yang cepet itu dia pinjam ya. Nah, tapi berapa sih orang bisa ngasih gitu kalau pinjam gitu, apalagi lagi ekonomi sulit begini ya. Semua orang itu fokus ke keluarga masing-masing gitu. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya, kira-kira Ali, kamu bisa prediksi nggak berapa lama sih waktu dibutuhkan sampai sembuh total? Wah, nggak tahu deh kata Ali. Nah, berdasarkan ini bukan berdasarkan saya ya, berdasarkan data WHO, itu dibutuhkan waktu 5 sampai 7 tahun. Dulu sih 5 tahun, sekarang WHO rilis data terbaru 7 tahun sampai seseorang dinyatakan sembuh. Misalnya dia kena kanker ya, itu dalam waktu 7 tahun itu butuh perawatan ya, minimum 2 kali setahun dia harus cek lagi, ya kemudian dibiopsi lagi dan lain sebagainya gitu, MRI lagi untuk semuanya apakah dia udah benar-benar bersih dari si penyakitnya itu misalnya. Jadi nggak sebentar ternyata ya. Ya pertanyaan berikutnya, kalau misalnya dia udah menikah dan istrinya bekerja, ya siapa yang mau mengurus dia gitu ya? Atau siapa yang mau mengurus anak-anak itu kan istrinya berarti harus kerja juga gitu kan, kerja dan ngurus anak-anak. Nah terus siapa? Sementara dia terbaring lemah nih, apa-apa itu nggak mungkin ke apa ke kamar mandi sendiri, ya pupnya juga udah langsung di tempat tidur, berarti kan harus ada orang yang diambil gitu, misalnya suster gitu kan. Emang biaya suster gimana? Mahal banget ya di Jakarta untuk suster orang yang sakit seperti itu minimum itu 5 sampai 7 juta per bulan ya. Nggak murah karena itu kan terbiasa sering rawat pasien istirahat dalam waktu 24 jam gitu ya. Kemudian apalagi kalau kankernya kena kanker paru ya itu tabung-tabung oksigen itu mesti ready dan nggak murah itu satu tabung bisa 150-200 ribu itu habis hanya waktu 2 hari ya belum lagi pampers multivitamin gitu itu mahal banget ya itu kalau misalnya dirawat di rumah. Nah kalau misalnya orang tersebut apa namanya mau deh untuk berobatnya itu ke luar negeri misalnya mau pergi ke Singapura atau Malaysia ya kita tahu dong kalau di sana itu nggak murah tentu saja ya kalau misalnya mau pakai biaya sendiri, wah saya nggak kebayang deh berapa miliar yang bisa habis gitu ya. Nah, kemudian bukan hanya biaya itu aja, kan harus tinggal di hotel untuk keluarga, ya kan? Biaya pesawatnya juga nggak mudah, apalagi kalau si pasien dibawa ke sana itu pakai pesawat khusus ya, pesawat SOS gitu. Itu satu kali pesawat itu bisa 250 sampai 300 juta dulu ya, sekarang mungkin lebih mahal lagi ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya nih dia lagi nyicil ya, nyicil rumah, kemudian juga atau nyicil apartemen, ya nyicil mobil, ya apakah langsung lunas? Ya, belum tentu gitu. Kalau karena perjanjian yang ada di KPR itu adalah ketika orang tersebut meninggal. Ya, kalau orang tersebut meninggal, ya dianggap rumah itu lunas. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam KPR itu udah ada asuransi jiwa untuk melunasi ya. Asuransi jiwa ini untuk melunasi loh si rumah itu. Jadi bisa langsung dimiliki oleh keluarga. Tapi kalau misalnya dia sakit ya, dia belum meninggal gitu, gimana? Ya nggak bisa. Ya. Kalau udah mulai mandek bayar, ya akhirnya akan si pengembang itu ya apa namanya akan jual rumah itu dan dia diganti penggantian uang rugi yang sangat-sangat kecil, rugi banget gitu ya, seperti itu ya. Jadi emang sih nggak mudah ya kalau kita mengalami kejadian kena namanya sakit kritis. Oke, nah gimana nih solusinya? Ya solusinya kita punya satu solusi yang laku nih kayak kacang goreng kita bilang gitu ya, namanya PCB 88. Nah jadi Ali, kita punya satu solusi ya. Kalau misalnya nih Ali ya, kalau kamu misalnya sekarang ini kamu nabung di bank ya. Misalnya kamu nabung 1 juta, nabung di bank 1 juta ya. Nah, bulan kedua nabung 1 juta lagi, bulan ketiga nabung 1 juta lagi. Di bulan keempat kira-kira tabungan kamu ada berapa Ali? Ya berarti karena saya udah 3 bulan 3 juta. Nah tiba-tiba lah kena sakit seperti yang saya sebutkan tadi. Mau nggak bank bayarin kamu 1 miliar? Ya nggak mungkin lah orang saya saldonya 3 juta. Nah oleh karena itu kita punya ya solusinya ya. Eh, apa bedanya PCB 88 dan di tabungan di bank tadi ya?
PCB 88 ini ya kamu nabung 1 juta nih bulan pertama, bulan kedua 1 juta lagi, bulan ketiga 1 juta lagi, di bulan keempat terjadilah dokter diagnosa ada masalah ya di jantung kah, atau masalah di gagal ginjal kah gitu ya. Terdiagnosa sakit kronis ya, kamu udah langsung dibayarin nih ya oleh si PCB 88 dana 1 miliar ya untuk pengganti sakit kritis tadi yang saya udah jelasin sebelumnya. Oh bisa begitu? Iya bisa begitu. Maksudnya gimana? Oke saya cerita sedikit ya mengenai fitur-fitur produk ini ya. Nah jadi si PCB 88 ini ketika kita miliki ya kita akan dilindungi selamanya. Maksudnya selamanya gimana? Iya kamu cukup bayar aja, boleh pilih nih mau 5 tahun, 10 atau 15 tahun. Setelah itu, polisnya kamu simpan aja. Nah, kalau terjadi resiko, ya, misalnya nih, kamu pilih masa bayar 5 tahun nih, baru 3 bulan kamu bayar, ya, kamu bayar bulanan gitu, atau kalau kamu bayar setahun, kamu baru bayar setahun gitu ya, 1 kali bayar, terjadi resiko nih, langsung cair tuh santunannya. Ya. Untuk apa aja dia cair gitu ya. Yang pertama, kalau terdiagnosa sakit kritis gitu. Ya, ada 61 jenis sakit kritis langsung cair atau kamu mungkin baru bayar 1 kali ya, baru bayar 1 bulan gitu premi, ternyata terjadi kecelakaan nih, kayak Vanessa Angel ya, itu kan meninggal gitu kan. Nah, ketika terjadi resiko meninggal ya, itu dia cair juga. Jadi yang mana lebih duluan terjadi. Nah, kalau meninggal karena kecelakaan, itu bisa 3 kali lipat karena akan dapat tambahan 200%. Ya, misalnya kalau kayak Vanessa Angel kemarin itu dia meninggal karena kecelakaan, ya santunannya yang dipolis itu 1 miliar, yang cairnya itu adalah 3 miliar, ya. Nah, terus kemudian ada bonus lagi nih, kalau misalnya namanya hidup kita nggak tahu ya ternyata ada masalah di jantung ya, kita belum pernah klaim nih, ternyata ada masalah di jantung nih ya dan perlu untuk pasang ring nih. Nah, itu dapat bonusnya 10%. Jadi kalau misalnya santunan kita 2 miliar ya, itu kita dikasih dananya itu adalah 200 juta ya. Nah, kabar baiknya kan tadi kalau kamu lihat di sini sampai 88 maksudnya gimana? Nah, ini adalah manfaat hidup ya. Ternyata umur panjang nih sampai 88 ya. Tidak kena sakit kritis, tidak meninggal gitu ya, sehat-sehat aja. Nah, oleh karena itu Prudential cairkan nih ya 100% uang pertanggungan ya, bukan apa yang kita setor ya, bukan premi disetor, tapi uang pertanggungan. Misalnya pertanggungannya 2 miliar, udah dibayarin tuh di usia 88. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ini pasti cair ya. Apakah meninggal, apakah meninggal karena kecelakaan sampai 3 kali lipat bahkan cair, apakah sakit kritis gitu ya, atau bahkan umur panjang ya pasti cair. Nah, terus kemudian ternyata dalam kita kan udah bayar nih ya, udah selesaikan gitu dalam waktu 5 tahun. Ternyata di tahun ke-20 kita berubah pikiran nih, oh, anak-anak udah gede, ya saya juga udah lumayan lah gitu ya, udah lumayan mapan. Saya mau cairkan deh dana ini, saya mau ajak istri saya jalan-jalan gitu ya. Terus saya mau kasih hadiah ke anak saya. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi premi dikembalikan utuh gitu loh. Ya, jadi ibaratnya kamu ini ya, Ali ya, kamu kayak menggaji seorang, pembantu gitu ya, seorang asisten rumah tangga ya, kamu kasih aja dia gaji nih, ya, kamu kasih gaji dia, contoh misalnya kamu gaji dia, 2 juta ya, 2 juta per bulan gitu ya. Nah, terus kamu gaji dia itu selama nggak usah lama-lama, selama 5 tahun aja. Tugasnya si pembantu ini ya, kalau terjadi kejadian misalnya kena sakit kronis ya, dia yang akan bayarin ke kamu bisa 1 miliar atau bahkan 2 miliar dan lebih gitu ya. Atau ketika kamu meninggal ya, dia cairkan dana juga untuk anak-anak kamu gitu loh. Jadi anak-anak kamu bisa tetap dapat melanjutkan hidup ya tanpa mengurangi lifestyle mereka saat ini ya. Atau bahkan apa namanya ya, ketika kamu nanti ya udah, dia udah kerjain nih tugasnya dia nih, kamu tetap melanjutkan hidup, ya nggak ada masalah ya. Nah, jadi kamu bayar gajinya dia ini, si pembantu ini hanya 5 tahun aja. Tapi ya di tahun ke-20 si pembantu ini kan udah tua ya, terus dia bilang ke kamu nih, Ali, "Aduh sorry ya Pak, saya udah tua nih, saya udah, nggak sanggup lagi nih, bekerja," gitu kan. "Saya mau resign aja," gitu. "Waduh, kamu katanya janji mau jagain saya sampai usia 88," gitu. "Enggak deh Pak, saya mau, resign aja," gitu. Nah, ketika dia bilang mau resign aja, oke kamu setuju ya, kamu setuju. Nah, ketika kamu setuju, "Terima kasih ya, kamu udah lindungi saya selama 20 tahun," gitu.
Nah, terus si pembantu ini bilang, "Oke, karena Bapak udah baik ke saya, semua gaji yang Bapak udah kasih ke saya, ya, Bapak kan bayar ke saya 5 tahun aja, tapi saya melayani Bapak 20 tahun, saya balikin ya duit Bapak." Gimana coba itu? Ya, luar biasa kan? Nah, sama Prudential juga lakukan ini, ya. Dia udah lindungi kamu selama 20 tahun, walaupun kamu cuma bayar selama 5 tahun doang, ya. Nanti di tahun ke-20, semua setoran kamu selama 5 tahun itu langsung dibalikin semuanya, tanpa potongan apa-apa. Bahkan kalau kamu nariknya itu jangan di tahun ke-20, di tahun ke-25 misalnya, tahun ke-30 nilainya itu udah jauh lebih naik, ya. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya nih, seseorang dia baru punya polis PCB 88 itu sebaiknya jauh lebih muda ya, ini orang udah ketelatan nih 50 ya, anggaplah seseorang masih muda di usia 25 gitu ya. Nah, berarti dia kan bayar, misalnya dia nggak mau lama-lama bayar nih ya, dia misalnya mau, bayarnya itu cuma, 5 tahun atau 10 tahun aja ya, berarti kan kalau dia 25 usia 30 dia udah nggak bayar lagi kan, tapi dia dilindungi terus nih sampai usia 88 ya. Di akhir tahun ke-20 misalnya orang ini usia 50 ya, berarti akhir tahun ke-20 ya, di usia ke-70 dia bilang dia udah nggak mau lagi lanjut ya, ya udah nggak apa-apa gitu ya, nanti preminya akan dikembalikan sebesar setorannya dia ya. Kalau dia premi per tahunnya 60 juta, berarti kan dia kalau bayar 10 tahun itu 60 juta berarti ada 600 juta ya, 600 juta untuk santunan 1,2 miliar gitu. Nah, nanti kita lihat ya, di tahun ke-20 karena dia store-nya 10 tahun itu 600 juta, ya di akhir tahun ke-20 dibalikin tuh 600 jutanya. Tapi kalau dia mau ngambilnya itu nanti aja deh, di usia 80. Nah, bukan 600 juta yang dikembalikan oleh Prudential, tapi 890 juta ya. Dia masih hidup terus sampai 88, nah itu 1,2 miliar. Nah, kira-kira Ali cukup mengerti ya dengan, gambar ini. Ya, kita tinggal sesuaikan aja dengan usia kamu saat ini. Misalnya usia kamu saat ini 25 ya, dan kamu cuma bayar itu selama misalnya 5 tahun ya. Total yang kamu store dalam 5 tahun itu misalnya 100 juta ya. Berarti nanti di tahun ke-20 100 jutanya bisa kamu tarik ya. Tetapi kalau kamu mau tariknya itu jangan di tahun ke-20 deh, di tahun ke-30 ya. Bisa aja duit kamu yang tadi 100 juta itu, anggaplah dengan kamu beli, bayar premi 100 juta, kamu mau uang pertanggungan 500 juta, ya, yang cair di usia 88. Nah, berarti kalau kamu, tarik di usianya itu, kalau kamu usia 25 berarti 45 ya. Anggaplah kamu tariknya itu nanti di usia 55, ya. 55 itu, ya mungkin saja uangmu saat itu sudah ada sekitar, 250 juta sampai 300. Lumayan kan? Kamu padahal setornya cuma 100 gitu, tapi di usia pensiun duit kamu itu udah pasti sesuai dengan dipolis sekitar 250 juta. Ya, dan semuanya ada di polis. Jadi Prudential bayar angkanya itu sesuai dengan dipolis ya. Nah, ini penyakit-penyakit kritis yang di-cover gitu ya. Nah, ini ada banyak nih, ada gagal ginjal, ada kanker ya, paru kronik, koma gitu ya, penyakit Wilson. Nah, ini penyakit-penyakit yang mungkin kita nggak pernah dengar, tapi ini semuanya terjadi gitu ya, dan banyak sekali, makin banyak di Indonesia terjadi nih gitu ya, misalnya meningitis ya, kelumpuhan ya, kemudian autoimun. Sekarang ini autoimun yang paling banyak gitu terjadi gitu ya. Benar nggak sih, Prudential itu bayar gitu loh untuk, klaimnya? Pasti ya, ini adalah bukti klaimnya ya, seorang anak muda bahkan ini namanya Marsha, ya belum 30 tahun, dia masih awal bekerja ya, ternyata dia kena nih, sakit kritis, ada, kanker ini ya, kanker getah bening lehernya, itu ada lehernya warna pink itu habis operasi ya. Nah, ibunya ini membelikan si Marsha ini produk PCB 88 sebagai hadiah ya untuk Marsha. Nggak pernah diduga ternyata, Marsha kena kanker ya, getah bening di lehernya, dioperasi itu habis ratusan juta pakai kartu PPH Black Card ya. Nah, tapi karena Marsha punya PCB 88 cair juga 1 miliar. Nah, ini penting banget buat Marsha nih, karena kan, Marsha, untuk sementara waktu nggak bisa kerja. Nah, 1 miliar ini jadi pengganti income-nya dia, ya. Nah, ini juga seorang ibu muda nih, 31 tahun, tiba-tiba ada benjolan di payudara. Dia lagi mandi, dia periksa, oh ada benjolan ya, ternyata terdiagnosa kanker payudara stadium 2B, ya. Nah, dia punya, sakit kritisnya,
itu gede banget ya, 9,8 miliar. Cair nggak cair? Setelah dioperasi dengan kartu, PPH Black Card-nya dia, ya, gimana nih, apakah Prudential tarik lagi nggak duitnya? Enggak, akhirnya ibu ini udah sembuh gitu ya. Nah, duitnya 9,8 miliar ini ya berguna banget gitu bagi dia. Kembali lagi, nggak pernah ada orang yang merencanakan untuk sakit demi mendapatkan uang yang besar. Tetapi jika kejadiannya kita kena resiko seperti Marsha atau ibu muda ini, ya akan sangat menolong keluarga gitu. Makanya punyalah asuransi sakit kritis tuh jangan yang, kecil gitu loh, santunannya ya, minimum 500 juta, 1 miliar lah, kalau yang masih muda ya mungkin oke 500 juta ya, tapi kalau udah berkeluarga minimum 1 miliar lah ya. Kan sebenarnya sama dengan tabungan juga ya, sama dengan kita bayar pembantu itu tadi, kita dilindungi 20 tahun ya, tapi nanti, ketika sudah 20 tahun uangnya bisa kita tarik, semua setoran kita akan dibalikin, bahkan akan berkembang terus nilainya ini pasti ya, belum tentu gitu loh kalau kita investasi nilainya sepasti ini, ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke asuransi jiwa gitu loh. Nah, maksudnya gimana nih asuransi jiwa gitu ya. Nah, kalau asuransi, sakit kritis itu ya dia double fungsi ya PCB 88. Apakah dia meninggal atau ketika dia terdiagnosa sakit kritis atau bahkan dia umur panjang. Nah, kalau asuransi jiwa ini semua orang kan pasti meninggal ya, cuma kan kita nggak tahu aja usia kita di berapa gitu ketika meninggal. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang meninggal ya, dia juga membawa pergi ya semua income-nya dia ke surga ya. Kebayang nggak untuk keluarga yang ditinggalkan, misalnya dia udah menikah, pasangan, anak-anak, ketika dia masih lajang ya, dia membiayai orang tua, adik-adik gitu ya, siapa yang mau menanggung biaya-biaya ini ya. Nah, berarti kita bisa sebutkan bahwa sebenarnya ya seseorang atau pencari nafkah utama itu dia juga sebagai mesin ATM keluarga gitu ya. Ketika dia meninggal dia ATM-nya langsung macet ya, nggak bisa lagi ngeluarin duit gitu. Untuk apa? Untuk membayar biaya hidup, bayar biaya sekolah anak, biaya transport ya, untuk mendukung orang tua, cicilan dan sebagainya gitu. Nah, terus gimana nih orang yang ditinggalkan? Pastinya suffer ya, karena kenapa? Nggak ada lagi uangnya, mau dari mana uangnya? Akhirnya yang terjadi menjual aset yang ada, kalau ada dan mudah dijual, kalau nggak ada gimana? Ya, nah itu menjadi pertanyaan ya. Nah ini yang perlu kita pertanyakan sih, kita cek juga gitu. Kalau misalnya ayah atau suami meninggal gitu ya, itu gimana dengan biaya keluarga, sekolah anak, ya siapa yang mau biayai, ya sampai mereka lulus. Kemudian utang bisnis gimana ya? Kalau ada KPR rumah ya bisa saja karena ada asuransinya di dalam KPR itu khusus melunasi hutang aja. Nah, tetapi kadang orang salah kaprah, dia pikir kalau udah ada asuransi di KPR udah selesai masalahnya. Enggak, kenapa? Karena KPR, asuransi di KPR itu hanya untuk, melunasi, KPR rumah itu. Tetapi selanjutnya gimana? Ya, biaya hidup keluarga siapa yang mau kasih cash-nya, uang cash-nya gitu ya. Kemudian hutang-hutang yang lain gimana? Misalnya, almarhum sebelumnya dia punya bisnis ya, datanglah itu semua debt collector mau nagih hutang, nah itu gimana? Terus gimana untuk selanjutnya nih, anak dan istri, biaya makan, ya biaya pengobatan gitu kan. Apalagi kalau dia punya orang tua yang sudah sepuh gitu. Ya siapa yang mau melihara mereka gitu ya. Oleh karena itu penting banget sebenarnya ya, seseorang itu punya namanya asuransi jiwa, baik ketika dia masih single ya ataupun ketika dia udah, menikah gitu. Karena sebenarnya itu menjaga martabat dan harga diri keluarga juga gitu. Kalau terjadi sesuatu dengan dia ya, dia menjaga nih keluarganya dari, apa namanya, semua biaya-biaya yang tadi saya sebutkan tadi, di samping juga harga diri keluarga. Jadi nggak dianggap remeh gitu loh keluarganya. Ih, terus langsung dipandang sebelah mata orang lain, nih orang nih, cuma mau bisa meminta-minta aja gitu sebagai parasit keluarga gitu. Kan kita nggak mau ya, terus anak-anak kita ada di panti asuhan lah, hidup dari penghasilan orang lain lah, jadi pembantu di tempat orang, kan kita nggak mau ya. Itulah penting banget kita punya namanya asuransi jiwa. Nah, gimana nih solusinya? Ya, solusinya kita bisa punya PCB 88 seperti yang saya sebutkan tadi, karena dia manfaatnya ganda ya, bisa cair juga ketika meninggal, meninggal kecelakaan atau sakit kritis ya. Nah, tapi kalau kita mau fokus hanya mau punya asuransi jiwa, kita punya namanya Purcinta ya. Purcinta ini khusus asuransi jiwa syariah ya. Maksudnya gimana? Ya bisa dimiliki oleh semua orang, apakah dia muslim atau non muslim. Ya apa aja manfaatnya? Manfaatnya itu cair ya ketika dia meninggal ya. Ya meninggal karena penyebab apa aja ya ataupun meninggal karena kecelakaan.
Kalau meninggal karena kecelakaan, yang cair itu 3 kali lipat. Jadi kalau santunannya 1 miliar, yang cair 3 miliar. Bahkan kalau dia meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, ya sampai 14 hari setelah Lebaran, itu yang cair 4 kali lipat atau 4 miliar ya. Kalau misalnya santunannya itu adalah 1 miliar ya. Nah, kabar baiknya kembali lagi sama ya, cukup bayar 10 tahun aja, di-cover selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, preminya kembali. Ya, tadi mirip ya sama dengan PCB 88. Tapi kalau PCB 88 dia ada apa namanya? Opsi ya untuk bayarnya itu 5 tahun aja. 5, 10, 15. Kalau Prucinta hanya opsi bayar 10 tahun. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya. Bayar 10 tahun aja, di cover 20 tahun. Kalau bayarnya itu tahunan, ya cukup bayar 11 bulan aja. Sama ya, PCB juga begitu ya. Kemudian kalau misalnya setelah 20 tahun masih hidup ya, bisa preminya bisa kembali semua ya. Bahkan dikasih bonus 10%. Kalau misalnya kita mikir, saya masih muda, nggak usah deh, biarin aja ya, saya lanjutin lagi untuk 20 tahun berikutnya. Bisa nggak? Bisa ya. Cuman ada dua opsi ya. Apakah karena kan 20 tahun lagi umur kita udah nambah dong ya. Apakah kita dengan uang yang ada tersebut kita mau untuk eh, tetap di cover 1 miliar ya misalnya ya. Kalau mau tetap di cover 1 miliar berarti ada kenaikan premi untuk 20 tahun berikutnya. Tapi kalau kita bilang udah biarin aja uang yang ada, berarti santunannya diturunin ke 1 miliar, misalnya 900 juta. Itu contoh ya. Nah, itu tadi saya bilang kalau meninggal cover-nya malah 3 kali lipat ya, karena ada tambahan 200%. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan, cover-nya 4 kali lipat karena tambahannya itu 300%. Kalau meninggal karena kecelakaannya ini sebelum usia 70 ya. Kira-kira seperti ini grafiknya ya. Jadi kita dilindungi 20 tahun ya, tapi bayar cukup 10 tahun aja. Sama seperti cerita pembantu seperti yang saya bilang tadi ya, kita bayar dia 10 tahun aja, tapi dia lindungi ya, bantu untuk apa namanya, melayani keluarga kita itu selama 20 tahun ya. Setelah akhir 20 tahun ke-20 dia bilang ke kita, "Pak, saya mau resign," ya. Nah, dia kembalikan semua gaji dia, semua premi dikembalikan, malah dia kasih bonus 10% ya. 10% ini kalau kita bayarnya dengan debit rekening ya, debit rekening atau debit kartu kredit seperti itu, dan polisnya kita adalah e-polis ya, dalam bentuk PDF yang akan dikirimin ke email ya. Benar nggak sih kalau misalnya seseorang itu meninggal cair tuh santunannya? Benar ya, ada seorang ayah usia 40 tahun dia kena COVID ya, tidak dapat tertolong lagi walaupun udah dibawa ke Singapura ya, dia meninggal. Dan dia udah mempersiapkan untuk keluarganya sebesar 30 miliar. Kebayang nggak terima 30 miliar ya? Ini ayah yang benar-benar luar biasa sayang kepada keluarganya ya. Kalau dia bisa 30 miliar ya, kenapa kita tidak mulai aja dulu dengan 1 miliar ya? Kalau misalnya usia eh, Ali saat ini masih muda banget ya, misalnya saat ini kamu usia 25, ini masih murah banget untuk uang santunan 1 miliar ya. Nah, saya mau sampai kepada penjelasan yang terakhir ya. Tadi ada 3 lapisan ya. Yang pertama itu asuransi kesehatan ya. Tadi saya udah jelasin asuransi kesehatan di Prudential ada PPH Plus atau PSS. Kemudian layer kedua itu namanya income protection atau pengganti income ya, atau uang yang dibayarin oleh Prudential dalam bentuk cash kalau kena yang namanya sakit kritis atau meninggal. Ada dua di sini ya. Tadi saya udah jelaskan, boleh pakai PCB 88 ya, kalau mau yang lengkap ya, paket lengkap semuanya di cover sampai dengan sakit kritis, atau kalau hanya mau meninggal aja di cover dengan Prucinta ya. Dua-duanya itu adalah produk asuransi tradisional, don't worry ya, di cover selama-lamanya, bahkan kalau PCB 88 ya gitu, tapi cukup bayar selama 5, 10, 15 tahun aja untuk PCB 88. Di tahun ke-20 kalau berubah pikiran bisa tarik semua premi. Dengan Prucinta di cover 20 tahun, bayar 10 tahun aja ya. Di akhir tahun ke-20 sudah mau selesai, tarik semua dananya ya, bahkan dikasih pengembalian preminya sampai dengan dikasih bonus tambah 10% ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin yang bagian paling puncak gitu ya, legacy dan estate planning gitu ya. Kenapa ini penting banget gitu ya. Kalau di luar negeri ini mah udah makanan sehari-hari. Tapi di Indonesia baru sedikit orang yang memikirkan untuk legacy dan estate planning ini ya.
Nah, tapi sebelum kita masuk ke, estate planning ini ya atau warisan ini gitu ya, kita, apa namanya ya, perlu cek nih ya, apakah, si keluarga tersebut ya sudah punya asuransi kesehatan. Ya, untuk apa kita punya legacy planning kalau kita udah bersiap-siap warisin kalau, masih terjadi kebocoran ya, duit kita habis gitu loh untuk bayarin misalnya biaya rumah sakit, biaya operasi dan sebagainya. Jadi perlu nih dimiliki nih. Terus kemudian sudah punya nggak, asuransi sakit kritis ya, karena ini, kebocoran kedua nih, possibility kebocoran kedua ya, kalau seandainya kita nggak punya ya, aset yang kita miliki ya, deposito itu bisa dicairkan untuk, mendapatkan uang cash gitu ya, untuk mengganti income dan biaya-biaya lainnya. Atau misalnya kita punya asuransi jiwa, ya biasanya sih kalau, masih muda atau pasangan-pasangan yang masih muda ya, mereka kan lebih fokus untuk proteksi income gitu ya, mereka belum ngebayangin lah untuk ngewarisin gitu ya, karena anak-anak juga masih kecil gitu. Nah, apakah ini udah cukup belum gitu. Nah, setelah kita punya ini, kita bisa masuk ke layer ketiga gitu loh. Nah, kenapa kita perlu berpikir ini gitu loh? Karena, pernah tahu nggak bahwa ketika seseorang berpulang ke surga, ya pertanyaannya nih kali, apakah otomatis anak-anak dan pasangan mewarisi semua harta dan aset? Nah, ternyata kita pikir demikian ya, ternyata enggak gitu loh. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, ya itu tidak otomatis ya. Ada biaya yang perlu dibayar ke negara, notaris, pajak dan lain-lain. Nah, ini nggak kecil ya, sekitar 10% dari total aset. Jadi kalau total aset kita sekitar 10 miliar ya, itu perlu dana cash sebesar 1 miliar. Nggak kecil loh ternyata ya. Kemudian, apakah pernah terpikir untuk menduplikasi aset yang ada sehingga lebih besar? Kita mau ya, ketika kita nggak ada, kita sudah meninggalkan satu warisan, bukan hanya warisan harta, tapi pasti warisan nilai-nilai, warisan hidup ya, apa yang kita lakukan selama ini kita mau anak-anak kita juga bisa teruskan lagi ke generasi berikutnya. Tapi itu tentu saja tidak murah kan, makanya perlu mereka juga dana yang cukup, sehingga kita mau nih menduplikasi aset kita. Sehingga ketika mereka, beraktivitas, mereka juga melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya, ada dana, dan dana ini kita sudah siapkan dari sekarang. Itulah pentingnya kita duplikasi aset, ya. Gimana solusinya? Kita punya namanya perwarisan. Nah, ini adalah, fungsi dari tadi si, pewarisan itu ya. Kenapa tadi saya sudah sebutkan ya, ketika seseorang meninggal dunia ya, apakah ayah atau ibu ya, dan semua aset dia itu atas namanya dia gitu ya. Nah, ketika dia meninggal dunia, itu tidak langsung tertransfer kepada ahli waris. Itu langsung tertransfer ke mana? Ke negara ya. Itu makanya namanya estate planning, karena semua harta ketika kita meninggal dunia itu beralih kepemilikannya ke negara gitu. Nah, gimana dong saya sebagai, istri dan juga anak-anak ingin, memiliki, itu kan, harta suami saya gitu, itu harta ayah saya, gimana dong? Nah, caranya adalah kita melakukan, klaim ya, kita melakukan klaim atau kita mengurus surat-suratnya. Nah, untuk mengurus surat-suratnya ke negara ini itu nggak murah ya. Apa pertama ada surat penetapan waris. Kita mesti bolak-balik ke pengadilan ya, mengurus surat penetapan waris. Ada biaya notaris yang kita keluarkan. Kemudian juga setelah kita urus itu semua harta itu masih nama ayah kita. Nah, itu kita nggak bisa jual ya. Harus ada eh, apa namanya balik nama. Nah, balik nama ini ada pajaknya, ada biayanya, itu sekitar 2,5% saat ini ya dari harta. Jadi kalau misalnya apa namanya rumah itu kita mau jual ya, anggaplah rumah itu kita mau jual harganya 10 miliar gitu ya. Kalau 10 miliar itu berarti sekitar 250 juta untuk biaya balik nama aja. Belum lagi pajak penjualan. Kan rumah itu kita mau jual, pajak ditanggung ya biasa oleh penjual dan juga pembeli ya. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Ada, namanya clearance tax ya. Kalau sebelumnya orang tua kita ya tidak pernah mencantumkan aset yang dia wariskan itu ke SPT pajak dia gitu ya. Nah, ini jadi bermasalah nanti anak-anak yang nanggung akibatnya ya. Kenapa? Karena ini nanti akan dikenakan denda dan ini denda ini besar banget bisa sampai 200% dari aset gitu ya. Ini makanya penting banget gitu ya untuk orang-orang itu punya nih yang namanya apa namanya ya biaya transfer apa namanya punya aset ya dan biaya perpindahan aset. Belum lagi kalau misalnya si ayah atau orang tersebut meninggalkan yang namanya hutang.
ya. Nah, menurut undang-undang di Indonesia ya, kalau misalnya seseorang meninggal dan dia punya hutang ya, si ahli waris itu tidak boleh langsung memiliki semua aset harta itu ya. Kalau misalnya dia mau memiliki semua harta aset orang tua, dia pun berarti bertanggung jawab akan semua hutang. Makanya banyak anak-anak ya ahli waris nggak mau tuh, biarin aja mereka kehilangan harta karena hutang cukup besar gitu loh. Nah ini yang kita tidak inginkan terjadi ya. Oleh karena itu penting banget kita memikirkan nih, ada nggak satu cara di mana ketika saya sebagai orang tua meninggal ya, atau orang tua meninggal itu ada di dana liquid yang langsung cair. Cara paling efektif adalah melalui polis asuransi gitu, karena dia tidak perlu surat penetapan waris ya, langsung ditransfer ke rekeningnya ahli waris ya. Dana inilah yang dipakai untuk mengurus semuanya ini, termasuk membayar hutang usaha orang tuanya kalau ada, sehingga kepemilikan aset bisa tetap dilakukan ya. Itu sekitar 10% dari total aset. Jadi kalau misalnya total asetnya seperti yang saya bilang tadi itu 10 miliar, ya minimum uang pertanggungannya itu adalah 1 miliar ya. 1 miliar sih bukan uang yang gede lagi saat ini ya. Anggaplah sekitar 1 sampai dengan 2 miliar dimiliki ya. Nah, itu fungsi yang pertama gitu. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai aset multiplikasi ya. Gimana maksudnya aset multiplikasi ini? Ini ada dua orang ayah gitu ya, ayah biasa dan ayah bijak ya. Nah, kita boleh nih milih mau jadi ayah biasa atau ayah bijak ya. Si ayah biasa ini dia punya aset 10 miliar ya. Terdiri dari apa aja? Terdiri dari propertinya dalam 3 miliar ya. Kemudian ada deposito 5 miliar dan aset lainnya 2 miliar ya. Sehingga kalau misalnya dia meninggal ya, anak dan istrinya berarti akan terimanya itu justru kurang dari 10 miliar. Kenapa? Karena ada biaya-biaya lain untuk transfer harta gitu. Nah, satu lagi itu adalah si ayah bijak gitu ya. Nah, sama ya asetnya si ayah bijak ini sama 10 miliar gitu ya, tapi dia bagi nih. Properti sama ya 3 miliar ya. Tapi depositonya ini kalau si ayah biasa ini 5 miliar dia bagi dua ya. Satunya dalam bentuk 2 miliar, satu lagi dia berikan pewarisan ya. Dia beli polis asuransi pewarisan senilai 3 miliar. Kalau misalnya dia meninggal, ya si pewarisannya ini akan cair senilai 10 miliar. Jadi harga perolehan 3 miliar, tapi begitu cair, ya yang cair itu adalah 3 kali lipat lebih ya, sampai dengan 10 miliar. Ya, aset lainnya adalah 2 miliar. Nah, karena sama-sama ini adalah warisan ya, kita bisa lihat di sini perbandingannya ya. Si ayah biasa ketika dia meninggal, harta yang diterima oleh ahli waris itu bahkan kurang dari 10 miliar karena ada biaya-biaya untuk transfer harta seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi si ayah bijak ketika dia meninggal ya, anak dan istri terima berapa? Berkali lipat. Tadinya harta di 10 miliar ya, harta yang diterima oleh anak istrinya itu adalah properti 3 miliar, ada depositonya 2 miliar ya. Si pewarisannya itu yang cair 10 miliar ya, dan si aset lainnya 2 miliar. Kalau kita punya pilihan seperti ini, kita mau jadi ayah biasa atau ayah bijak? Pastinya kita mau menjadi ayah bijak. Oleh karena itu, kita penting banget mengetahui ya ilmu-ilmu mengenai perencanaan keuangan. Karena sebenarnya dari uang yang sama itu bisa terduplikasi, termultiplikasi ya menjadi berkali lipat asal kita tahu caranya. Caranya yaitu simple aja, miliki polis asuransi jiwa pewarisan ya. Nah, sekarang ada orang kadang ngerasa gini, ah untuk anak-anak saya apa namanya, saya cukuplah ngasih yang namanya rumah ke mereka. Saya udah beliin ke mereka masing-masing rumah gitu ya. Nah, coba kita lihat perbandingan karena kan ini kita ngomongnya mengenai aset ya, aset yang akan diwariskan ke anak-anak ya. Kalau kita mau ngasih ke mereka aset 2 miliar, ya kita bisa dua pilihan nih. Mau kita beli secara cash ya atau kita KPR. Kalau kita beli secara cash, nilainya 2 miliar, ya tentu saja kita keluarin biayanya nggak 2 miliar, karena kan pasti ada biaya pajak, biaya balik nama, notaris, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita mau beli rumah ini KPR, anggaplah KPR itu 10 tahun ya. Nah, kita KPR-nya itu pasti ada yang namanya uang muka. Angsurannya itu 19,3 juta. Ya. Total bayarnya itu per bulan. Kalau kita totalin, kita bayar selama 10 tahun, totalnya itu adalah 2,3 miliar. Ya. Nah, kalau kita bandingkan, kita mau beli dalam bentuk properti kah atau kita belikan dalam polis pewarisan. Kalau kita belikan dalam polis pewarisan untuk aset ya 2 miliar, ini kan aset ya pasti cair nih 2 miliarnya, bahkan lebih karena saat ini pewarisan
lagi ada campaign ya, tambahan 5%. Jadi 5% kali 2 miliar itu 100 juta. Yang cair tuh bukan 2 miliar lagi, tapi 2,1 miliar ya. Nah, preminya 8,3 juta jauh banget ya dengan KPR ya, cukup bayar 10 tahun sama ya. Total setornya itu jauh banget ya. Cuma separuhnya aja 996 juta ya. Kita bisa lihat di sini ya uang muka properti harus siapin. Kalau ini nggak usah ya. Cicilan per bulannya ini jauh banget mahalnya kalau properti ya 19,3 juta, sedangkan kalau pewarisan cukup 8 juta. Kalau kita totalin harga perolehannya udah mahal banget ya si aset 2 miliar ini, 2,3 miliar loh ya. Sedangkan kalau pewarisannya ini 996 juta saja. Ya belum ada lagi bayar pajak ya. Kalau misalnya si anak itu terima warisan dari kita, dia harus bayar dulu tuh semuanya ya. Notaris lah, kemudian biaya balik nama lah. Iya kalau nggak ada hutang, kalau ada hutang dia bayarin dulu hutang orang tua gitu ya. Sedangkan kalau pewarisan enggak. Perlu surat penetapan waris nggak? Iya, kalau properti. Sedangkan kalau pewarisan enggak ya. Dari sini kita lihat bahwa sesungguhnya kalau orang mau untuk memberi warisan ke anak sangat-sangat efektif untuk mereka itu ngasihnya dalam bentuk itu pewarisan sangat murah, liquid ya, cepet cair, nggak pusing segala macam gitu untuk anak-anak. Jadi nggak ngeberatin anak ya. Nah ini ada pewarisan ya. Jadi apa aja fiturnya dia akan cair ketika meninggal. Ya meninggal karena apa aja? Bisa meninggal biasa, bisa meninggal kecelakaan, apapun itu ya sampai dengan usia 99. Gimana kalau ternyata orangnya umur panjang banget 99 sampai 99 tahun ya. Don't worry ya. Kalau dia masih hidup sampai 99 tahun, tetap cair juga. Jadi, ya satu kali beli warisan pasti cair di usia berapa aja ketika meninggal ya. Masa bayar sama ya seperti PCB 88, seperti apa namanya? eh Bercinta gitu ya, ada pilihan opsi bayar ya, mau 5 tahun, 10 tahun, 15 sama kayak PCB 88 ya. Kalau bercinta kan cuma 10 tahun doang ya. Tambah lagi premi tahunan hanya bayar 11 kali premi bulanan. Saya selalu saranin untuk kita itu bayar tahunan aja, murah loh. Lumayan itu setiap tahun premi diskon 1 bulan premi ya. Tiap tahun loh bukan sekali doang ya. Kemudian manfaat hidup maksudnya ketika orangnya itu masih umur panjang sampai dengan 99 masih tetap dia dikasih duitnya justru cair tuh santunannya itu kita sebut manfaat jatuh tempo ya. Gimana nih kalau seandainya saya berubah pikiran ya, saya mau tarik aja duitnya ya boleh, tapi dananya itu kalau perlu cinta kita dibalikin semua premi di tahun ke-20, PCB 88 kita dibalikin semua premi di tahun ke-20 juga. Nah kalau kita mau tarik dana di pewarisan ya itu sebenarnya di tahun ke-20 juga udah bisa, tapi ya nanti yang cair itu dikit. Jadi kita selalu saranin ke nasabah kalau mau tarik dananya nanti aja di atas tahun ke-25 ya. Sebaiknya sih jangan ya, karena kan ini namanya pewarisan gitu loh. Ya rugi banget menurut saya. Kenapa? Kalau kita udah tarik belum tentu kita bisa punya lagi loh gitu. Dan sedangkan tadi kita udah lihat yang murah banget ini dibanding dengan kita mewariskan itu adalah aset ya, yang lain dalam bentuk rumah misalnya ya. Jadi seperti ini grafiknya ya di cover sampai umur 99 tahun ya, bahkan kalau 99 tahun masih hidup cair juga ya. Periode bayarnya cukup 5 tahun aja. Jadi kalau misalnya masih anggaplah dia usia 30 dia udah mau kasih warisan ke anaknya gitu ya. Udah dia bayar sampai usia 35 karena 5 tahun doang ya. Setelah itu simpan aja polisnya. Dia meninggal di usia berapa aja udah cair tuh warisan untuk anak gitu ya. Nah, keunggulannya gitu ya, tadi kita udah cerita semuanya, manfaat perlindungannya sangat panjang, pasti cair gitu ya. Kemudian uang pertanggungannya, apa namanya, masa bayarnya juga ada opsi gitu kan, nggak usah bayar terus gitu sampai usia 99 tahun gitu ya. Kemudian juga ada opsi juga kalau kita berubah pikiran, saya nggak mau lagi deh, saya mau ambil aja preminya. Boleh kalau mau seperti itu gitu ya. Ketika kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk meneruskan bayar premi gitu ya, bisa nggak bisa. Nah ini kita di tahun keempat ya misalnya, aduh ini bisnis lagi turun gitu ya, saya nggak sanggup bayar lagi. Boleh, tetapi tentu saja santunannya akan berkurang, disesuaikan dengan premi yang sudah dibayar. Gitu. Kami sih tidak menyarankan ya untuk lakukan ini gitu loh. Tapi kalau kondisinya memang seperti itu, don't worry, berarti kan polisnya tidak mati gitu ya, atau tetap hidup. Cuma terjadi adjustment santunannya tidak sebesar yang awal. Tapi kan nggak apa-apa, uangnya kan nggak angus gitu ya. Nah ini manfaatnya ya, manfaat meninggal dunia atau ketika dia masih hidup, ketika di umur 99 tahun atau umur panjang.
Nah, seperti itu kira-kira ahli penjelasan saya mengenai segitiga proteksi atau segitiga finansial ini. Kira-kira kamu ada pertanyaan nggak? Nah, seperti itu ya, teman-teman, penjelasan kita ke mereka gitu. Coba teman-teman latihan lagi, nanti kita role play ya. Salam.